Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Nur Fadilah dengan nomor NIM 22810101137. Dari pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Jawabannya, penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran yaitu teori belajar behavioristik menekankan perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian penerapannya di kelas mencakup penguatan positif seperti pujian untuk perilaku baik. Kemudian sistem poin untuk manajemen kelas dan latihan berulang untuk memperkuat keterampilan tertentu. Misalkan, guru dapat memberikan latihan soal sebelum ujian untuk meningkatkan suatu pemahaman pada siswa. Nah, kemudian yaitu yang kedua, sebutkan peran skemata dalam proses pembelajaran kognitif dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu peran skemata dalam proses belajar kognitif. Skemata adalah struktur mental yang dapat membantu individu mengorganisir informasi baru, yakni berdasarkan pengalaman sebelumnya. Contohnya yaitu siswa yang telah memahami konsep hewan akan lebih mudah untuk memahami subkategori seperti kucing atau kambing. Nah, skemata memungkinkan pengaitan pengetahuan baru dengan yang sudah ada dan dapat mempermudah proses pembelajaran. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan peran motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam meningkatkan hasil belajar. Yaitu jawabannya yaitu sebagai peran motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam meningkatkan hasil belajar. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri siswa, seperti adanya rasa ingin tahu atau suatu kepuasan pribadi saat belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu berasal dari faktor luar seperti hadiah dan pujian. Keduanya itu sangat berperan penting dalam menciptakan suatu lingkungan belajar yang produktif dan meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Kemudian soal nomor 4 yaitu analisis kasus dari siswa mengalami kesulitan memahami konsep karena tidak memiliki pengalaman belajar sebelumnya. Nah, analisis dari kasus tersebut yaitu di mana kesulitan dalam memahami konsep tanpa pengalaman sebelumnya. Ketika siswa tidak memiliki pengalaman belajar pada masa sebelumnya, mereka mungkin akan kesulitan dalam memahami konsep baru karena kurangnya skema mental yang relevan. Ya, misalnya siswa yang belum pernah melihat pohon mungkin kesulitan dalam memahami konsep daun. Oleh karena itu sangat penting bagi pendidik dalam memberikan suatu pengalaman konkret agar siswa dapat membangun skema yang diperlakukan. Kemudian yang kelima yaitu jelaskan strategi pembelajaran efektif dalam berdasarkan teori psikologi belajar. Jawabannya yaitu strategi pembelajaran efektif berdasarkan teori psikologi belajar, yaitu meliputi penggunaan variasi metode seperti ceramah, diskusi, praktik, dan pemberian umpan balik cepat setelah tugas dilakukan, dan penerapan penguatan positif untuk memotivasi siswa. Cukup sekian yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.